Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Analyzing Financial Performance Report kasus Goal for Company. Yang pertama ada Bella Ayu Pratiwi dengan NIM 514 dan yang kedua Bunga Ayu Widura dengan NIM 529. Yang ketiga ada Sylvia Julia Rismanugroho dengan NIM 550. Yang keempat ada Salsabila Awalia dengan NIM 575 dan yang terakhir ada Ilmi Hidana Curianti dengan NIM 587. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Galfor Company. Ketika M. Barsak menggantikan M. Chambertin sebagai pengontrol Galfor pada bulan April 1974, pada usia 31 tahun, dia menjadi yang pertama dari grup manajer senior baru yang dihasilkan dari akuisisi oleh Universal Electric. M. Barsak yang adalah seorang akuntan yang terampil, memiliki pengalaman 10 tahun di anak perusahaan Universal di Prancis. Saya tiba di Galfor pada awal April 1974. Beberapa hari setelah M. Chambertin pergi, manusia Universal di sini di House dan saya dengan cepat tenggelam dalam semua masalah seputar perubahan kepemilikan. Misalnya, tidak ada laporan keuangan yang benar-benar bisa dikerjakan selama 2 tahun sebelumnya. Ini membuat persiapan rencana bisnis yang dimulai oleh Tuan Hennessy dan saya pada bulan Juni menjadi sangat sulit. Rencana ini mencakup setiap aspek bisnis, tetapi kerahasiaan besar yang selalu dijaga di Galfor tentang urusan keuangan perusahaan membuatnya hampir mustahil bagi siapapun untuk membantu kami. Selanjutnya, tugas M. Barsak secara kasar dapat dibagi menjadi 2 bidang utama. Yang pertama, persiapan berbagai laporan yang diwajibkan oleh Universal dan kedua, pengawasan fungsi akuntansi internal Galfor. Meskipun kedua area ini terkait erat, ada baiknya untuk memisahkannya, menjelaskan fungsi akuntansi dan kontrol yang dikembangkan setelah akuisisi Universal atas Galfor. Untuk mengendalikan unit operasinya, Universal mengandalkan sistem pelaporan keuangan yang ekstensif. Universal menghubungkan sebagian besar kesuksesannya dalam beberapa tahun terakhir dengan sistem ini. Menurut M. Baudry, selain mengukur kemajuan kami dalam pengertian konvensional penjualan, pendapatan, dan laba atas investasi, kami yakin sistem pelaporan menyebabkan staf operasional kami memusatkan perhatian mereka pada area kritis yang mungkin tidak akan mendapat perhatian untuk utama mereka. Contohnya adalah tingkat investasi dalam persediaan. Sistem ini juga memaksa orang untuk berpikir tentang masa depan dan berkomitmen pada tujuan masa depan yang spesifik. Selanjutnya, latar belakang perusahaan Galfor didirikan pada tahun 1946 oleh M. George Slator, yang berlanjut sebagai pemilik dan presidennya hingga tahun 1974. Sepanjang sejarahnya, perusahaan tersebut telah bertindak sebagai fabrikator, membeli suku cadang dan merakitnya menjadi peralatan listrik berkualitas tinggi dan berbiaya sedang dan alat ukur dan uji elektronik. Antara 1960 dan 1971, penjualan tumbuh dari 2,2 juta menjadi 12 juta, dan keuntungan tambahan dari 120.000 baru menjadi 1.062.000. Aset per 31 Desember 1971 berjumlah 8,8 juta francs baru. Kemakmuran perusahaan menghasilkan jumlah tawaran untuk membeli ekuitas di perusahaan. Tetapi M. Latter tetap teguh dalam keyakinannya bahwa hanya jika dia memiliki kepemilikan penuh atas Galfor, dia dapat mengarahkan urusannya dengan tangan yang bebas. Sebagai pemilik atau presiden, selama bertahun-tahun, Latter terus terlibat secara pribadi dalam setiap detail operasi perusahaan, termasuk penandatanganan semua pemeriksaan penting perusahaan. Selanjutnya, pada awal 1972, M. Latter prihatin tentang pengembangan manajemen pengganti yang memadai untuk Galfor. Pada Januari 1972, Latter mempekerjakan seorang direktur teknis sebagai asisten khususnya. Tetapi orang ini mengundurkan diri pada November 1972. Setelah Serikat Pekerja Galfor tahun 1973 yang ditentang Latter. Latter pada saat itu berusia 54 tahun.
mulai menganggap serius gagasan tentang menjual perusahaan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan keluarga, filantropi, dan sosial umum. Pada tanggal 1 April 1974, Galford dijual ke Universal Electric Company seharga 4,5 juta US dollar saham UE. M. Lator menjadi ketua Dewan Direksi Galford, dan David Hennessy ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Galford. Hennessy saat itu berusia 38 tahun dan telah bekerja di Universal Electric selama 9 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bunga dengan NIM 2018-310529. Di sini saya akan mencoba menjelaskan rencana bisnis. Rencana bisnis sendiri yaitu rencana yang disiapkan setiap tahun oleh masing-masing unit operasi. Rencana bisnis adalah standar utama untuk mengevaluasi kinerja manajer unit dan segala sesuatu yang mungkin dilakukan oleh manajemen puncak Universal untuk memberikan kewenangan pada rencana tersebut. Kemudian, setiap Januari, markas besar Universal di Jenawa menetapkan tujuan tentatif atau tujuan yang dapat berubah untuk 2 tahun berikutnya atas masing-masing unit operasi di Eropa. Ini adalah sebuah upaya untuk memberikan pernyataan tujuan yang luas yang akan memungkinkan unit operasi untuk mengembangkan rencana bisnis mereka yang terperinci. Untuk unit operasi yang menghasilkan lebih dari satu lini produk, tujuan ditetapkan untuk unit secara keseluruhan dan untuk setiap lini produk. Berdasarkan pengetahuan para manajer tentang lini produk dan penilaian atas potensi pasarnya, setiap manajer lini produk menetapkan tujuan tentatif untuk lini produknya. Nah, tujuan pelaporan Galford ada 5, yaitu penjualan, pendapatan bersih, jumlah aset, jumlah karyawan, dan belanja modal. Dari Januari hingga April, tujuan tentatif ini dinegosiasikan antara kantor pusat di Jenawa dan manajemen operasi. Pertemuan formal diadakan di Jenawa untuk menyelesaikan perbedaan antara manajemen unit operasi dan manajemen lini produk atau personel kantor pusat lainnya. Negosiasi juga berlangsung bersamaan atas produk yang akan dihentikan. Kemudian selama bulan Mei, tujuan yang dinegosiasikan, ditinjau dan disetujui oleh kantor pusat Universal Eropa di Jenawa dan oleh kantor pusat perusahaan di Amerika Serikat. Tinjauan akhir ini berfokus terutama pada 5 ukuran utama, yaitu tujuan pelaporan Galford, penjualan, pendapatan bersih, penjualan aset, jumlah karyawan, dan belanja modal. Dan yang terakhir pada bulan Juni dan bulan Juli, yaitu Galford menyiapkan rencana bisnisnya. Rencana tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana Galford bermaksud mencapai tujuannya untuk 2 tahun berikutnya. Rencana tersebut juga berisi perkiraan secara kurang rinci untuk tahun kelima. Misalnya untuk tahun 1981 dalam kasus rencana yang disiapkan pada tahun 1976. Kemudian ada laporan ringkasan, yaitu ruang lingkup yang luas dari rencana bisnis dapat dipahami dengan baik melalui deskripsi jenis informasi yang terkandung di dalamnya. Dimulai dengan ringkasan keuangan dan operasi yang berisi data komparatif untuk tahun sebelumnya sebagai data aktual, tahun berjalan sebagai anggaran, tahun depan sebagai perkiraan, atau tahun-tahun berikutnya yang tetap menjadi perkiraan. Ringkasan yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk masing-masing dari 5 tahun itu ada batas pemasukan, penjualan, total aset, jumlah modal yang digunakan, piutang, persediaan,
dan lain-lain. Rekan-rekan bisa melihatnya di halaman 448 sampai 449. Kemudian, perubahan laba bersih menurut penyebabnya. Perubahan yang diantisipasi dalam laba bersih untuk tahun berjalan dan untuk setiap 2 tahun ke depan dirangkum menurut penyebabnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada volume penjualan, produk campuran, harga jual, harga pembelian bahan baku, program pengurangan biaya, dan perubahan akuntansi. Analisis penyebab perubahan laba bersih ini memaksa manajemen operasi untuk menilai dengan cermat implikasi laba dari semua tindakan manajemen yang mempengaruhi harga, biaya, volume, atau bauran produk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, saya Sylvia Julisma Nugroho, NIM 550, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan ringkasan-ringkas ini itu diikuti dengan salah satu lengkap proyeksi laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk tahun berjalan dan untuk masing-masing 2 tahun ke depan. Setiap item itu utama pada laporan keuangan ini kemudian itu dianalisis secara rinci dalam laporan terpisah. Itu mencakup hal-hal seperti transaksi dengan kantor pusat, pembiayaan luar yang diusulkan, investasi dalam piutang, dan inventaris, jumlah karyawan dan kompensasi karyawan, pengeluaran modal, dan penghapusan yang tidak berulang yang aset. Selanjutnya, ada tindakan manajemen. Di sini itu rencana bisnis itu berisikan deskripsi tindakan manajemen utama yang direncanakan untuk 2 tahun ke depan, dengan memperkirakan efek menguntungkan atau tidak menguntungkan dari setiap tindakan terhadap total penjualan. Di antara beberapa tindakan manajemen utama yang dijelaskan dalam rencana bisnis 1976 Galford disiapkan pada pertengahan 1975 itu sebagai yang berikut. Yang pertama itu ada menerapkan sistem biaya standar, yang kedua ada merevisi harga, yang ketiga ada potong item margin rendah terlama dari bisnis, yang keempat ada standarisasi dan sederhanakan desain produk, yang kelima ada buat rencana penelitian dan pengembangan ke depan, yang terakhir ada menerapkan perencanaan produk. Di antara tujuan yang ditetapkan untuk area kendali dalam rencana bisnis 1976, Barsak itu menyatakan bahwa dia berharap itu yang pertama ada mendistribusikan tugas dengan lebih baik, yang kedua ada manfaatkan peralatan IBM secara lebih intensif, yang ketiga ada gantilah karyawan yang tidak memenuhi syarat dengan orang-orang yang lebih terlatih dan lebih dinamis. Rencana bisnis itu ditutup dengan serangkaian laporan keuangan komparatif yang menggambarkan perkiraan item demi item, efek jika penjualan turun menjadi 60% atau menjadi 80% dari perkiraan atau meningkat menjadi 120% dari perkiraan. Untuk masing-masing tingkat kemungkinan penjualan ini, biaya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel yang tidak dapat dihindari, dan yang ketiga ada biaya diskresioner manajemen. Selanjutnya, ada persetujuan rencana. Sebelum persetujuan akhir dari rencana bisnis itu di perusahaan pada pertemuan peninjauan Jenewa, perubahan seringkali diusulkan oleh manajemen puncak Universal. Misalnya, pada bulan September 1976, perkiraan tahun 1977 dari penjualan dan pendapatan bersih di rencana bisnis Galford diterima.
Tetapi perkiraan akhir tahun dari total karyawan dan total aset berkurang masing-masing sekitar 9% dan 1%. Pengeluaran modal yang diusulkan Galfor untuk tahun ini dipotong menjadi 34%. Penurunan yang terutama disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh Universal pada semua unit operasi di seluruh perusahaan. Rencana bisnis yang disetujui menjadi dasar anggaran untuk tahun berikutnya, yang jatuh tempo di Jenewa pada pertengahan November. Desain umum anggaran serupa dengan rencana bisnis, kecuali bahwa berbagai jumlah dolar yang disajikan dalam rencana bisnis setiap tahun dipecahkan menurut bulan. Perubahan kecil ini antara perkiraan hasil utama secara keseluruhan dalam rencana bisnis dan yang direfleksikan secara lebih rinci dalam anggaran tidak diizinkan. Permintaan untuk perubahan besar harus disertakan ke Jenewa selambat-lambatnya pertengahan Oktober. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Walia dengan NIM 2018-310575. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengendali biaya sistem. Sistem pengendalian dan pelaporan termasuk penyusunan rencana bisnis tahunan. Diperlakukan beban waktu dan uang yang berat untuk pengelolaan unit operasi. Mr. Barsak mengomentari aspek sistem ini di bagian kesepakatan rencana bisnis tahun 1976, Galford dengan area fungsional kontrol. Penerapan sistem pengendalian biaya dan produksi universal yang lengkap di sebuah perusahaan di mana tidak ada yang sebelumnya adalah tugas yang sangat besar, yang melibatkan pembuatan 8.000 mesin dan 3.000 kali standar perakitan, dan menyusun 15.000 bagian. Sebagai indikasi dari beberapa kegiatan rutin departemennya, Mr. Barsak mencatat bahwa di akhir tahun 1976, Galford menyiapkan sekitar 200 faktor setiap kerja. Pada saat itu, perusahaan memiliki sekitar 12.000 pelanggan aktif. Pada awal tahun 1977, 42 orang dipekerjakan di Departemen Pengendali. Next. Melaporkan ke Universal. Setiap Universal di Eropa harus menyerahkan laporan berkala ke Jenewa sesuai dengan ketentuan jadwal tanggal. Semua unit di Universal, baik yang berbasis di Amerika Serikat atau di tempat lain, pada dasarnya menganut sistem pelaporan yang sama. Formulir dan nomor rekening yang identik yang digunakan di seluruh organisasi Universal, karena sistem pelaporan ini tidak membuat perbedaan antara ukuran dan unit yang berbeda. Galford yang mengirimkan laporan yang sama sebagai unit dengan banyak kali penjualan, pemrosesan komputer dari laporan ini memfasilitasikan penggabungan hasil universal operasi Eropa untuk ditinjau segera di Jenewa dan transmisi ke kantor pusat di Amerika Serikat. Fokus utama di sebagian laporan yang dikirimkan ke Universal adalah pada perbedaan di antara hasil aktual dan hasil anggaran. Next. Deskripsi laporan. Ada 13 laporan berbeda disampaikan oleh pengawas setiap bulan, mulai dari laporan laba rugi awal yang jatuh tempo selama minggu pertama setelah penutupan setiap bulan, untuk laporan status proyek modal yang jatuh tempo pada hari terakhir setiap bulan. Laporan bulanannya ini termasuk yang pertama laporan laba bersih awal,
laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, statistika ketenaga kerjaan, status pesanan diterima, dibatalkan, dan beredar, laporan perubahan laba ditahan, laporan transaksi dengan kantor pusat, laporan transaksi antar perusahaan, analisis piutang, status proyek modal, operasi bulanan pengontrol dan penjualan keuangan, dan analisis persediaan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pertama adalah review kinerja kantor pusat. Laporan keuangan berkala Galfor diteruskan ke Embroidery di Jenewa. Laporan itu pertama kali ditinjau oleh asisten Embroidery, salah satu di 4 analisis keuangan yang bersama-sama mengulas semua laporan diterima dari menyeluruh pengoperasian unit di Eropa. Nah, pada awal 1977, Embroidery menjelaskan tujuan dari tinjauan ini. Tinjauan tersebut berfokus pada perbandingan kinerja terhadap anggaran untuk ukuran-ukuran utama. Penjualan, pendapatan bersih, total aset, total karyawan, dan belanja modal. Ini dinyatakan, tidak ambigu angka. Beliau menyatakan kami mencoba mendeteksi titik masalah atau tren yang tampaknya berkembang. Tentu saja bagian tertulis dari laporan juga ditinjau dengan cermat, terutama penjelasannya varians dari anggaran. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami tidak melakukan apapun. Contohnya, jika seorang manajer unit memiliki masalah dan meminta bantuan, maka itu menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama. Ia mungkin bisa mengharapkan hari yang buruk dalam menjelaskan bagaimana itu terjadi, tapi ia juga bisa mengharapkan bantuan. Nah, Galfor tidak memberinya banyak waktu dan bantuan kecuali varians-nya tampak hilang. Ini terjadi pada tahun kedua di 1976 ketika semua semakin khawatir tentang level inventaris Galfor. Serangkaian telex tentang masalah ini antara Tuan Hennes dan M. Paulet dan Direktur Manufaktur di sini di Jenewa menggambarkan bagaimana laporan tersebut digunakan. Next. Nah, pada percobaan yang kedua adalah perakiraan penjualan Agustus terbaru mencerminkan penurunan akhir tahun penjualan 227 versus dari 168 persediaan akhir tahun di atas anggaran, permintaan telex bulan per bulan, dan perkiraan penjualan dari September hingga Desember. Nah, penjelasannya itu varians inventarisasi dari anggaran dan tidak korektif dan berencana untuk mencapai tujuan akhir tahun, termasuk pengurangan personil, pembelian, pembatalan material, dan lain-lain. Meskipun pelaporan dan sistem kontrol yang komprehensif membuatnya tampak seperti universal organisasi yang sangat tersentralisasi, manajemen dari berbagai unit operasi sangat besar otonomi. Misalnya, Tuan Hennes yang dinilai hanya berdasarkan kinerja Galfor adalah bebas membeli komponen dari unit universal atau dari sumber luar. Demikian pula, Universal tidak berupaya mengalihkan pendapatan kena pajaknya ke negara-negara berpajak rendah. Setiap unit dipandang seolah-olah itu adalah perusahaan independen yang tunduk pada pajak dan peraturan daerah. Universal percaya bahwa tujuan memaksimalkan keuntungan untuk masing-masing unit akan tercapai pada gilirannya. Memaksimalkan keuntungan Universal. Memaksa setiap unit untuk memaksimalkan keuntungannya menghalangi penggunaan harga transfer sewenang-wenang untuk transaksi internal. Next. Nah, untuk yang terakhir adalah perkembangan terbaru di Galfor.
sistem biaya standar yang mencakup biaya pengembangan dan perkakas serta produksi dan majelis telah berlaku sejak Maret 1976. Pada tahun 1976, sebagai bagian dari sistem biaya standar baru, Galfor memang menyempurnakan prosedur untuk menemukan biaya overhead untuk produk. 15 pusat biaya berbeda didirikan, masing-masing dengan tingkat beban terpisah. Tarif ini yang menggabungkan biaya tenaga kerja langsung dan overhead berkisar dari 13,19 francs hingga 13,19 francs hingga 38,62 francs per jam kerja langsung. Nah, sistem kendali inventaris formal berlaku pada Januari 1977. Ini bersama dengan standar biaya sistem memungkinkan untuk pertama kalinya untuk benar-benar menentukan profitabilitas relatif dari berbagai variasi produk dan untuk menempatkan penilaian yang tepat pada inventarisnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.